Akibat masih belum ditemukannya pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, polisi sampai melakukan pemeriksaan tes kebohongan. Dalam hal ini, apakah hanya Yosef dan istri mudanya yang dilakukan tes kebohongan? Apakah saksi yang lain tidak dilakukan tes kebohongan juga? Dilansir dari merdeka.com, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih terus dalam penyidikan. Salah satu upaya polisi adalah memeriksa sejumlah saksi, termasuk melakukan tes kebohongan kepada suami beserta istri muda. Diketahui, dua korban yang diduga dibunuh bernama Tuti dan anaknya Amelia Mustika Ratu. Jasad mereka ditemukan di Dusun Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada Rabu 18 Agustus lalu. Suami Tuti, yang juga ayah dari Amelia yakni Yosef, sudah dimintai keterangan. Selain itu, ia pun menjalani tes kebohongan oleh penyidik gabungan Bareskrim Polri hingga Polda Jabar selama 2 hari pada pekan lalu. Istri muda Yosef, Mimin, menjalani tes yang sama selama 2 hari. Saat menjawab pertanyaan, keduanya harus memakai alat khusus. Semua pertanyaan menyangkut kasus pembunuhan. Setiap satu sesi tes tersebut memakan waktu 2 jam. Kamis dan Jumat Pak Yosef diperiksa tes kebohongan oleh orang dari Bareskrim, ucap Roman Hidayat selaku kuasa hukum Yosef di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 21 September 2021. Secara eksplisit ditanya apakah Pak Yosef itu melakukan pembunuhan atau menyuruh melakukan pembunuhan, keterangan mereka baik Pak Yosef maupun Bu Mimin, mereka itu tidak pernah menyuruh melakukan. Ia melanjutkan. Ia mengaku belum mengetahui hasil dari tes yang sudah dijalani oleh Yosef dan sang istri muda. Semua hasilnya ada di tangan penyidik. Untuk hasil tes kita belum tahu, ucap dia. Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri turun tangan langsung dalam melakukan penyelidikan kasus tersebut. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi menyatakan membantu Polda Jawa Barat dan Polres Subang menganalisa semua informasi yang sudah diperoleh. Mengutip dari desjabar.com, kuasa hukum Yosef yakni Roman Hidayat pada hari Senin 20 September 2021 membenarkan kliennya tersebut sudah menjalani tes kebohongan. Klien kami sudah dilakukan tes kebohongan oleh tim penyidik Mabes Polri pada akhir pekan kemarin, ungkapnya. Roman Hidayat mengaku belum mengetahui secara pasti hasil dari tes kebohongan tersebut. Saya belum tahu hasilnya seperti apa, silakan saja tanya ke penyidik. Yang jelas, klien kami memang ditanya juga soal kasus pembunuhan tersebut, ungkapnya lagi. Pasca tes kebohongan tersebut, Yosef masih bisa beraktivitas seperti biasa di Subang, Jawa Barat, namun hidupnya bisa dikatakan merana. Pasalnya, Yosef tidak bisa pulang ke rumah sejak kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menggegerkan itu. Rumahnya pun masih dijaga polis lain. Karena alasan itulah Yosef memilih menumpang di rumah adiknya, yakni Mulyana yang juga Ketua Persatuan Golf Indonesia atau PGI Subang. Tidak memilih pulang ke rumah istri mudanya di Wanayasa, Subang. Curhat anak korban pembunuhan anak dari Tuti, Yoris mengaku akan menyerahkan semua pemeriksaan ke pihak yang berwajib. Namun ia pernah curhat kepada kakak korban yakni Yeti, ada curiga-curiga tapi mana mungkin gak tahulah. Jelas Yeti menirukan suara Yoris, dikutip dari akun YouTube Heri Susanto. Dalam hati pasti ada antara percaya dan tidak percaya. Cuma ya mungkin gak terlalu dipikirkan karena kan itu bapaknya sendiri. Serba bingung, serba salah, kenapa? Tambah Yeti meniru ucapan Yoris. Sebelumnya, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan menyatakan tewasnya ibu dan anak tersebut akibat pembunuhan berencana.
Kasus tindak pidana pembunuhan berencana, penyidik menyimpulkan kasus ini merupakan diduga tindak pidana pembunuhan dan direncanakan pasal 340 subsider pasal 338 KUHP, ujar Ramadan. Ramadan mengatakan, dugaan itu muncul berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dengan cara menganalisa dan pemeriksaan terhadap saksi, di mana penyidik sudah bekerja dengan menggunakan analisa-analisa yang dilakukan dari pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ucapnya. Selain itu, dilansir dari Radar Cirebon Subang, suami dan ayah korban pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Yosef menjalani tes kebohongan. Tes tersebut dilakukan selama 2 hari, setiap harinya tes dilakukan selama 2 jam. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Yosef yakni Rahman Hidayat pada Selasa 21 September 2021. Tidak hanya Yosef tapi istri mudanya yakni Mimin juga menjalani tes serupa. Beberapa pertanyaan yang mengarah langsung pada kasus pembunuhan itu, apakah melakukan tindakan itu atau menyuruh orang lain melakukan tindakan keji itu. Sebelumnya, baik Yosef maupun sang istri muda mengaku menjadi sasaran fitnah terkait pembunuhan itu. Kerap kali tudingan diarahkan kepada mereka berdua. Mimin yang ditemui Pasundan Express di kediamannya bahkan mengaku ikhlas dengan beragam tuduhan itu. Saya mah difitnah dituduh juga sudah ikhlas, kata Mimin yang ditemui di kediamannya pada pekan lalu. Mimin yakin kebenarannya pada akhirnya akan terungkap. Kebenaran nanti juga akan terungkap. Allah mah maha segalanya, pasti dibukakan kok. Yakin saya mah, pasti terungkap siapa pelakunya, ungkapnya. Tidak hanya Mimin dan Yosef, kemarin Yoris yang merupakan anak pertama kembali diperiksa di Polres Subang. Hal itu diketahui saat wartawan mewawancarainya di rumah. Saat wawancara berlangsung, tiba-tiba Yoris menerima telepon. Setelah itu dia pamit dan bergegas untuk ke Polsek Jalan Cagak. Dia diminta datang, saya izin duluan ya, disuruh ke Polsek katanya. Hingga kini belum diketahui terkait apa panggilan terhadap Yoris.